Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Haruni Syabina dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya, cara penularan, dan cara mencegah HIV atau AIDS. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya-bahaya HIV atau AIDS. Yang pertama ada tuberkulosis atau TBC. TBC bisa dengan mudah menyerang penderita HIV yang punya daya tahan tubuh lemah, karena TBC bisa menular lewat udara. Yang kedua ada toksoplasmosis. Toksoplasmosis adalah infeksi pada manusia yang ditimbulkan oleh parasit bersel 1 Toxoplasma gondii atau T. gondii. Parasit ini biasa ditemukan pada kotoran kucing atau daging yang belum matang. Yang ketiga ada Cryptosporidiosis. Cryptosporidiosis adalah penyakit akibat infeksi parasit Cryptosporidium yang ditandai dengan diare yang tak kunjung sembuh. Infeksi ini biasanya datang dari infeksi usus pada hewan. Lalu yang keempat ada Cytomegalovirus. Cytomegalovirus adalah virus yang berhubungan dengan virus herpes. Penularan virus ini melalui cairan tubuh seperti air liur, darah, air mani, urin, dan air susu ibu. Yang kelima ada Candidiasis. Infeksi yang satu ini disebabkan oleh infeksi jamur yang lagi-lagi menyerang seseorang dengan kekebalan tubuh lemah. Pada penderita HIV, jamur-jamur tersebut berkembang biak secara berlebihan sehingga membuat lapisan membran palsu pada mulut, lidah, dan vagina. Terakhir yang keenam ada Cryptococcus meningitis. Meningitis adalah penyakit radang selaput cairan otak dan sumsum tulang belakang. Sementara Cryptococcus meningitis adalah infeksi pada sistem saraf umum pusat yang biasanya muncul pada pasien positif HIV atau AIDS. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penularan virus HIV. Yang pertama ada jarum suntik. Pemakaian jarum suntik yang sudah tercemar HIV yang dipakai bergantian tanpa disterilkan merupakan rute penularan HIV yang umum ditemui pada pengguna narkotika suntik. Yang kedua ada hubungan seks. Penularan virus HIV lewat hubungan seks rentan terjadi dari kontak darah, air mani, cairan vagina, atau cairan praejakulasi milik orang yang terinfeksi HIV. Kita harus mengetahui tentang sex education agar tidak terjadi pergaulan bebas. Dan yang terakhir ada air susu ibu atau ASI. Penularan HIV atau AIDS juga dapat terjadi antara ibu dan anak. Hal ini terjadi pada saat masa kehamilan, kelahiran, atau menyusui. Penularan ini adalah alasan paling sering terjadi mengapa HIV terjadi pada anak-anak. Kemudian saya akan menjelaskan tentang cara mencegah HIV atau AIDS. Yang pertama ada hindari seks bebas. Seks bebas memang sangat dilarang, terlebih jika bergonta-ganti pasangan. Dari segi kesehatan, seks bebas juga bisa memberikan efek yang berbahaya bagi tubuh. Yang kedua, jangan gunakan jarum bergantian. Pencegahan HIV yang harus kamu perhatikan adalah jangan gunakan jarum secara bergantian. Selalu perhatikan penggunaan jarum yang steril jika ingin berobat. Yang ketiga, lakukan vaksin. Pencegahan HIV adalah melakukan vaksin hepatitis A dan hepatitis B, serta melakukan tes secara teratur sangat baik untuk melindungi diri dari HIV. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.